Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar semua? Udah nggak seger ya? Kalau gitu kita ikutin cara di Miss Hida yang tadi. Tepuk apa, Miss? Oh, tepuk satu. Udah itu aja sih. Mau tepuk lagi? Ayo tepuk satu. Satu. Lemes banget sih. Oke, udah sampai sana aja tepuknya. Biar nggak kelamaan, saya akan mulai saja sekarang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya benar-benar berdiri di sini yang kemarin sempat nggak jadi. Padahal saya sangat bersyukur kemarin itu. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah mengajarkan manusia kepada kita umat Islam apa sih pentingnya ilmu. Nah, hari ini, kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu sedikit saja insya Allah tentang bagaimana kita merenungi ciptaan Allah, merenungi kebesaran Allah melalui ciptaannya. Jadi karena saya di sini, karena bidang saya biologi, mungkin banyak contoh di biologi yang akan saya angkat sekarang. Yang pertama, dalam Al-Quran, ayat pertama yang diturunkan apa? Oh, tepuk tangan untuk Hanif. Sorry, kok Hanif. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk membaca. Tapi saya di sini tidak akan membatasi membaca itu pada membaca tulisan saja. Tapi kita juga bisa membaca apa saja yang ada di alam, fenomena alam misalnya seperti lingkungan, kemudian ekspresi teman-teman kita juga, semua itu adalah sesuatu yang bisa kita baca. Nah, hubungannya bacaan ini apa? Ketika kita membaca sesuatu, misalkan fenomena alam nih, misalkan kenapa terjadi siang dan malam, terus kemudian kenapa hewan yang ada di darat itu berbeda dengan hewan yang ada di laut, kenapa ikan yang ada di laut itu berbeda dengan ikan yang ada di air tawar, padahal sama-sama air, gitu. Ketika kita sudah memikirkan hal itu, kita akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi, level pemikiran yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Bagaimana? Ada yang tahu nggak kenapa ikan nila yang di kolam kita itu nggak hidup di laut? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Angkat tangan coba. Davia. Ya, nanti mati. Kalau misalkan ikan nila yang di sini di MSI ini dibawa ke Ela-Ela kemarin, ya sampai sana pasti mati kan? Digoreng sama siapa namanya tuh di dapur, Bayan misalnya, makanya dia mati. Nah, itu adalah salah satu fenomena yang bisa kita pikirkan. Kemudian ciptaan Allah yang lain nih, kayak lebah. Tahu rumah lebah kayak gimana? Kayak gimana? Ada yang tahu? Apa Nabil? Ayo jawab. Bagaimana bentuknya? Ya. Hakim jawabnya heksagonal atau segi 6. Nah, rumah dari lebah itu mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Lombok itu semuanya bentuknya heksagon. Kok bisa sama? Padahal mereka nggak pernah baca buku lebah itu. Insting, ya. Allah sudah menciptakan mereka seperti itu. Jadi, nah, kalau kita pikirkan seperti itu, Allah sudah menciptakan semuanya sesuai dengan tempatnya. Sudah menciptakan bagaimana mereka bisa hidup, mereka bisa mempertahankan diri. Pikirkan kayak gini, kenapa kalian bisa ada di MSI sekarang? Ya, karena kalian diciptakan untuk berada di sini. Kalian sudah ditakdirkan ada di sini, seperti itu. Kemudian ya, kalau kita sudah berpikir seperti itu, kita lanjutkan saja fenomena yang lain. Contohnya, manusia berasal dari 2 sel. Kalian percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Manusia itu berasal dari 2 sel. Lalu bagaimana yang 2 sel itu berubah menjadi kalian? Hah? Bagaimana? Ya, prosesnya yang sangat panjang, proses pembelahan yang sangat panjang dan akhirnya menjadi manusia yang sempurna.
Kayak Putra contohnya tuh. Nah, kita sebagai orang Islam, kita kalau sudah melihat bukti-bukti kebesaran Allah seperti itu, kita akan berpikir kayak, ya Allah, Masya Allah sekali ya, cara penciptaan kita itu sempurna sekali gitu. Kita diciptakan dari tidak ada, dari 2 sel saja menjadi kita yang bentuknya utuh seperti ini, kayak gitu. Cuman ada di luar sana orang yang tidak beragama itu, mereka bingung. Mereka mau cari tahu dari mana sih asal kehidupan ini. Jadi pada zaman dahulu tuh si Aristoteles, dia itu meneliti kayak gini. Dari mana asal usul dari kehidupan? Dan tahu jawabannya apa? Dia itu hasil penelitiannya gini, makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Itu kata dia. Alasannya sederhana sekali, karena dia naruh beras ya, naruh gandum, tepung gandum di pojokan, dan keesokan harinya ada tikus keluar dari tepung itu. Makanya dia bilang, oh dari benda mati, berarti tikus ini muncul dari tepung itu. Gitu doang risetnya dia dulu itu. Kalian lebih advance ya risetnya sekarang. Itu untuk orang yang tidak beragama. Terus kalau kita misalkan masih seperti itu, tidak memiliki agama seperti itu, kita akan kebingungan terus-menerus mencari tahu kenapa kita diciptakan, kenapa bagaimana asal muasal dari semua yang ada sekarang ini. Padahal kalau kita yang muslim ya simpel sekali, ya Allah menciptakan kita seperti ini, kayak gitu. Caranya bagaimana? Ya kalian bisa pelajari itu di buku-buku yang ada di perpustakaan sana. Balik lagi, baca buku-bukunya. Terakhir, jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah semakin banyak kita melihat, mengamati, mengobservasi, dan merenungi apa yang ada di sekitar kita ini, semakin mudah juga buat kita sebagai muslim untuk menyadari bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah menciptakan kita dari ketiadaan, dan semua prosesnya itu terjadi dengan sangat sempurna. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.